Baik Ibu Reni, kita lanjutkan berkaitan dengan modul 1.1 dan 1.2. Kira-kira apa berdasarkan pembelajaran yang mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Ibu itu di ruang kelas agar pemikiran itu selaras dengan apa yang Ibu Reni lakukan? Oke ya, jadi berkaitan dengan materi yang ada di modul 1.2 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, untuk proses pembelajaran yang saya buat dalam kelas itu lebih kepada bagaimana saya membimbing siswa itu sesuai dengan karakteristik mereka. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, yang saya identifikasi dari karakteristik siswa itu lebih kepada gaya belajar siswa yang berbeda dalam kelas, sehingga cara saya dalam proses pembelajaran pun itu lebih kepada variasi dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Variasi ya, yang penting berdasarkan berbedanya cara belajar dari anak-anak itu yang Ibu Reni berikan supaya kita bisa memberikan bagaimana memberi bermacam-macam model belajar untuk anak supaya apa yang dibutuhkan mereka itu bisa tercover lah, tercover semua. Baik. Terus apa saja pembelajaran yang Ibu Reni dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini yang mendorong Ibu itu bisa melakukan perubahan tersebut? Oke, kalau misalnya dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, bahwa saya menyadari bahwa setiap siswa itu dia punya karakteristik yang berbeda, sehingga proses pembelajaran dalam kelas itu pun diharapkan siswa itu dibimbing sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Itu kalau dari modul 1.1-nya. Sedangkan dari modul 1.2 itu berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Lalu dari nilai-nilai yang ada dalam guru penggerak yang ada dalam diri saya, yang kemudian saya implementasikan dalam proses pembelajaran, itu lebih kepada kreatif dan juga inovatif dalam merancang proses pembelajaran. Sedangkan peran saya sebagai seorang guru penggerak itu dalam proses pembelajaran itu lebih kepada pemimpin pembelajaran. Jadi seperti yang mungkin tadi disampaikan oleh anak-anak dalam diskusi itu, bahwa peran saya sebagai guru dalam kelas itu bukan lagi sebagai pemimpin, bukan lagi sebagai orang yang memberikan materi kepada siswa, tetapi lebih kepada sebagai seorang fasilitator. Seperti itu. Jadi antara yang pertama, bagaimana kita mengajar siswa di kelas itu ada pemikiran-pemikiran tadi itu yang minimal dengan memenuhi kebutuhan mereka yang tadi ya, ada menuntunnya pasti di situ juga ada dan sebagainya. Trilogi pendidikan juga akan diterapkan juga di situ ya Ibu Reni. Terus berkaitan dengan inovasi tadi ya, berinovasi bagaimana peran ibu di dalam kelas itu sangat luar biasa, jadi silahkan dikembangkan terus. Yang berikutnya, sekarang bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang Ibu Reni lakukan? Iya, jadi kalau ditanya tentang respon peserta didik, sebenarnya memang lebih bagus kalau tanya ke siswanya secara langsung, tetapi secara keseluruhan berkaitan dengan respon, biasanya dalam proses pembelajaran itu saya selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan proses pembelajaran. Nah, jadi proses refleksi yang saya lakukan itu biasanya secara lisan, lebih kepada misalnya setelah selesai pembelajaran itu ditanya bagaimana dengan proses kita hari ini. Memang responnya bervariasi, ada siswa yang memang suka dengan metode yang kita pakai, tapi ada siswa yang lebih ke ibu nanti kita ganti saja, karena memang siswa-siswa saya ini anak-anak yang jujur Ibu, jadi mereka biasanya terbuka. Kalau misalnya mereka tidak suka dengan metodenya, berarti mereka Ibu nanti mungkin bisa seperti ini. Jadi lebih kepada penerimaan siswa saja. Ya, baik, ya, tetap akan diterapkan itu tadi untuk macam-macam model pembelajaran bagi mereka supaya itu tadi yang tadi memenuhi kebutuhan mereka yang merasa belum, karena memang belum cocok mungkin ya dengan kondisi mereka, kebutuhan mereka. Baik, yang berikutnya, apa hal yang sudah baik dari perubahan yang Ibu Reni lakukan? Ya, perubahannya mungkin lebih kepada
bagaimana siswa itu lebih diberdayakan dalam proses pembelajaran. Jadi siswa lebih aktif, kemudian dan kita guru juga memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk berbicara dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Terus apa kira-kira yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang perlu diperbaiki mungkin sebagai guru itu mungkin kita sulit untuk mengidentifikasi satu persatu tentang siswa itu maunya seperti apa. Mungkin kedepannya yang perlu diperbaiki bukan dari siswanya, lebih kepada saya sebagai guru supaya lebih mengenal siswa lebih intens. Artinya setiap siswa itu harus maksudnya lebih dekat dengan siswa, lebih tahu mereka dan lebih kenal mereka lebih dalam. Seperti itu. Itu untuk ya. Bagaimana cara mengubah yang awalnya biasa seperti ini, lalu ada perubahan, oh ini yang baik-baik ini, terus ke depannya yang perlu diperbaiki, kita akan bisa mengidentifikasi mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak, kita sendiri yang tahu sebagai guru. Terus perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas itu apa sudah dimasukkan dalam jurnal refleksi? Ya, sudah di jurnal refleksi yang di LMS ya. Oh iya. Sudah disatukan dengan apa tugas lain ya, karena itu memang apa tagihan ya, yang ada di Terus untuk yang lain-lain mungkin ada contoh-contoh yang berikutnya. Kalau untuk jurnal refleksi itu, kalau tadi yang saya sampaikan itu secara lisan, kalau untuk jurnal yang secara tulisannya itu mungkin contohnya seperti yang saya sudah buat seperti ini. Biasanya di setiap akhir pembelajaran itu dibuat refleksi, nanti itu diisi oleh siswa berkaitan dengan kinerja saya sebagai guru. Dan nanti diberikan kepada mereka panduannya, nanti siswanya mengisi. Jadi tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran pada semester berikutnya. Baik, iya, ini memang harus dilakukan guru setiap pertemuan maupun secara kumulatif satu semester juga itu baik, kan begitu ya. Memang tujuannya untuk kita sendiri bagaimana untuk melakukan perubahan. Kalau memang ada yang perlu diubah, kalau ada yang perlu ditambah, kan kita bisa melihat dari hasil refleksi. Baik, Ibu, ini kita lanjut ke modul yang berikutnya 1.1, 1.2. Semakin baik penerapannya. Terus bagaimana tentang portofolio, dulu kita tetap pernah membicarakan ini sekilas info di dalam loka orientasi. Jadi di sana pada saat membuat portofolio itu kan ada panduannya, bagaimana kerangka membuat portofolio itu juga seorang CGP harus sudah tahu, kan begitu. Terus kira-kira media atau platform apa yang Ibu akan buat atau sudah membuat portofolio itu? Sudah membuat ya. Ini media atau platform apa yang dipakai? Kalau saya pakai Google Site ya. Hanya memang belum dimasukkan semua data ke dalamnya. Paling yang sudah dimasukkan itu hasil loka anual kemarin. Sedangkan yang lain-lain itu masih tersimpan di Drive. Ya, masih dipilih-pilih atau disempurnakan supaya menjadi hasil karya yang terbaik, karena memang syaratnya seperti itu. Iya. Baik. Terus komponen apa saja yang dituangkan dalam portofolio? Lebih kepada tugas-tugas dari yang ada di LMS, mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.2 yang sekarang. Jadi semua tugas itu tercover semua, dan karena belum dimasukkan dalam Google Site itu masih tersimpan di Drive. Jadi di Drive itu sudah dimasukkan semua penugasan dari yang pertama itu sampai yang modul 1.2 itu. Termasuk hasil karya siswa yang pembuatan desain interaktif menggunakan aplikasi Canva itu semuanya sudah ada. Betul, itu tidak hanya tugas. Ya, tugas kan, kalau tugas benar Ibu Reni yang membuat. Tapi kalau bisa dari hasil karya siswa sebagai penerapan itu lebih baik untuk diunggahkan sekalian. Semua datanya sudah ada, tinggal nanti disatukan di Google Site. Iya, bisa. Sekali. Berikutnya, seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan dibuat? Mungkin tadi bentuk-bentuknya ada PPT, tadi sudah ada jelas, ada video. Ya. Jadi bentuk penyajiannya mungkin bervariasi karena memang model dalam mengerjakan tugasnya juga pun bervariasi. Jadi ada PPT, ada PDF, termasuk ada
penggunaan aplikasi Canva itu, kemudian dalam pembuatan infografis, kemudian ada yang pakai apa namanya, Word biasa. Jadi bervariasi nanti. Kalau bisa semua ya, Iya. model semua apa saja kalau memang Platform, menurut ya. kita perlu dimasukkan dalam jurnal dalam Dalam portofolio ya kita masukkan. Baik Ibu Reni, itu untuk portofolio. Sebenarnya sebagai akhir dari pertemuan pembimbingan ini, seperti Ibu Reni kalau dalam kelas mengajar juga diakhiri dengan refleksi, kita pun akan melakukan refleksi bagaimana pembelajaran atau ide baru yang Ibu Reni dapatkan setelah sesi pendampingan ini. Mungkin apa saja itu idenya? Ide baru setelah pendampingan hari ini mungkin apa namanya, lebih kepada Untuk pembelajaran itu. pembelajaran di LMS maksudnya menambah waktu. Oh iya. Mungkin berkaitan dengan pembelajaran online, waktunya itu yang mungkin bisa lebih perpanjang lagi supaya lebih banyak sesi diskusi dan berbagi praktik baik dengan guru-guru dari sekolah lain. Kemudian yang kedua, penjadwalan kegiatan online-nya supaya jangan sampai bertabrakan dengan kegiatan sekolah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita kan sudah ada penjadwalan tentang kegiatan-kegiatan yang kita buat di satuan pendidikan. Misalnya hari Sabtu besok tanggal 26 ini kan saya seharusnya ada jadwal ulangan dengan siswa, tapi karena ada luka karya akhirnya digeser ke hari Minggu. Iya. Pembelajaran, maksudnya untuk pembelajaran yang diperoleh, ide-ide yang kedepannya mungkin kalau itu kan sepertinya harapan ya. Oh iya. Ya harapan ya. Iya. Mungkin ide kedepannya ini setelah pembelajaran 1 bulan, pembelajaran berikutnya saya akan seperti ini, mungkin ada. Oh iya, mungkin lebih memperdalam lagi model-model pembelajaran. Jadi kalau misalkan yang selama ini mungkin yang saya buat seadanya, mungkin lebih ditingkatkan lagi tentang misalnya penggunaan HP. Mungkin aplikasi yang digunakan bukan hanya Canva saja, bukan hanya WPS Office saja, tapi mungkin aplikasi-aplikasi lain yang bisa memberikan dampak yang baik untuk siswa dan misalnya pengguna. Lalu dari pendampingan ini sekarang apa yang sudah baik menurut Ibu Reni? Maksudnya ini berarti menilai tentang pendampingan saya begitu. Kalau secara keseluruhan menurut saya ini sudah sangat bagus Ibu. Jadi kedepannya mungkin kita tetap seperti ini, tapi kalau seandainya nanti Ibu mau kita sampai berkeliling bertemu dengan siswa juga boleh, mungkin lebih bagus kalau seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan nanti mungkin bisa dibuktikan dengan ketika Ibu ada bersama-sama dengan saya ketika proses pembelajaran. Jadi secara keseluruhannya sudah bagus Ibu, dan tetap pertahankan itu. Artinya diskusinya bagus, kemudian lebih santai, kemudian baik itu untuk saya. Sekarang untuk saya yang sekarang penilaiannya Ibu Reni atau refleksi yang diberikan Ibu Reni, mungkinkah ada yang perlu diperbaiki pada saat pendampingan ke depan itu untuk saya, supaya saya akan memberikan apa yang Ibu Reni mau, kan begitu maksudnya. Secara keseluruhan sebenarnya tidak ada, itu sudah bagus ya. Mungkin waktu juga tidak. Waktu juga tidak masalah karena kita kan komunikasinya bagus sehingga bisa disesuaikan. Baik, mudah-mudahan yang penting tetap berdampingan, mendampingi begitu ya. Iya, sudah. Terima kasih sebelumnya ini apa yang sudah kita bicarakan selama beberapa menit ini dalam pertemuan pendampingan pertama, mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu Reni. Saya sangat mengapresiasi, sangat berbangga dengan capaian yang Ibu Reni sudah dapat, apalagi sudah diberi keleluasaan dari kepala sekolah dan ekosistem sekolah yang sangat mendukung. Tambah lagi nilai plusnya itu adalah di sini adalah sekolah penggerak, jadi manfaatkan itu sebaik mungkin. Jadi saya yakin apa yang sudah diperbuat dalam kurun waktu masih kurang lebih 1 bulan ini sudah seperti ini, apalagi nanti ke depan mudah-mudahan akan semakin meningkat. Dan jangan lupa karena kita masih ada 5 bulan ke depan, tetap jaga kesehatan supaya kegiatan kita lancar, tidak ada halangan ya Ibu Reni, kita bisa sukses
bersama dan sampai mengakhirinya dan lulus semua kan begitu. Sekian untuk pendampingan saya ini. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang tidak bagus, kurang berkenan. Terima kasih untuk sharing kita dan sangat komunikatif dari Ibu Reni dalam merespon apa pertanyaan dari saya. Saya rasa itu sudah lebih dari mungkin dari saya terakhir Ibu. Pertama, saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih untuk kehadirannya, untuk mendampingi saya pada pendampingan individu yang pertama ini. Jadi saya juga secara pribadi minta maaf kalau seandainya ada kurang dari pelayanan. Jadi yang baiknya dibawa pulang, yang tidak baiknya dikasih tinggal. Ya, jadi terima kasih banyak Ibu. Kita ketemu di Lokakarya yang pertama hari Sabtu. Oke, Terima kasih. Nanti yang Tidak mati. oke, mantap. Oh.